Assalamualaikum sahabat suatu kisah. Mari kita mulai kisah ini dengan ucapan amin yang tulus. Semoga kita semua berlimpah rezeki dan sehat sejahtera buat kita semua. Di sini, mari kita saling berbagi harapan dan cita-cita. Tuliskanlah hajat dan impian kalian di kolom komentar, dan bersama-sama kita berdoa agar semua yang kita inginkan segera terwujud dalam hidup kita. Amin. Dalam video ini, kita akan membahas tentang 4 golongan manusia yang diharamkan masuk neraka. Tentu saja, sebagai manusia yang beriman, kita semua mengharapkan masuk surga dan terhindar dari siksa neraka. Kita menyadari bahwa neraka adalah tempat yang sangat mengerikan, di dalamnya terdapat azab dan siksaan yang tak terbayangkan oleh akal manusia. Firman Allah dalam surat Al-Mulk, ayat 6-7, menggambarkan keadaan itu dengan sangat jelas. Bagi orang-orang yang kafir kepada Tuhan mereka, ada azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara mengaum yang dahsyat, sedang neraka itu menggelegar. Ayat ini menyampaikan betapa mengerikannya neraka sebagai tempat penjara bagi orang-orang yang menolak keimanan kepada Tuhan mereka. Suara mengaum yang dahsyat dan gemuruh neraka menciptakan gambaran yang menakutkan bagi siapapun yang mendengarnya. Oleh karena itu, sebagai umat Muslim, sangat penting bagi kita untuk memahami betapa pentingnya menjalankan ajaran agama dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk masuk surga, serta terhindar dari siksa neraka. Subhanallah, benar sekali, neraka adalah tempat yang sangat mengerikan, dan tidak ada seorang pun yang menginginkan merasakan azabnya, kecuali orang-orang yang sombong dan bodoh. Oleh karena itu, sebagai umat Muslim, kita harus berusaha sungguh-sungguh untuk menjauhi segala hal yang bisa membawa kita ke neraka, dan beramal saleh untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, tahukah kalian bahwa ada 4 golongan manusia yang diharamkan masuk neraka? Mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat hayyin, lain, qorib, dan sahal. Apa arti dari sifat-sifat tersebut? Mari kita simak penjelasannya. Golongan hayyin memiliki sifat yang khas, yaitu kemampuan untuk mengendalikan pikiran dan mengatur perasaan hati. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh godaan setan karena mereka selalu berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang hayyin mendapat banyak keutamaan dan kebaikan, di antaranya adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah itu lembut dan mencintai kelembutan. Dia memberi atas kelembutan apa yang tidak diberikan atas kekerasan, dan Dia memberi apa yang tidak diberikan atas sesuatu yang lain." Hadis riwayat Muslim. Orang yang hayyin mendapatkan kemuliaan dan ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 46, "Dan tunduklah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Selain itu, orang yang hayyin mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menahan amarahnya padahal ia mampu melampiaskannya, maka Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluknya pada hari kiamat. Lalu Allah membiarkannya memilih bidadari yang diinginkannya." Hadis riwayat Abu Daud. Dengan sifat hayyin, seseorang akan menjadi baik, bijak, dan mulia. Untuk mengembangkan sifat hayyin, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah mengendalikan emosi. Emosi adalah hal yang wajar dan manusiawi, tetapi jika tidak dikendalikan, emosi bisa membuat kita bertindak gegabah, marah, atau panik. Oleh karena itu, penting untuk belajar mengenali, mengungkapkan, dan mengelola emosi kita dengan cara yang sehat dan konstruktif. Misalnya, dengan mengambil nafas dalam-dalam dan berdoa. Selain itu, memiliki sifat tenang juga berhubungan dengan kepercayaan diri dan harga diri. Jika kita menerima diri kita apa adanya tanpa merasa rendah diri atau sombong, kita akan merasa lebih nyaman dan tenang dalam berbagai situasi.
Bersikap positif dalam menghadapi segala hal dan selalu menjalin hubungan yang baik dengan siapapun, juga merupakan langkah penting. Jadi, mari kita berusaha untuk menjadi orang yang hayyin, yang tenang, tidak mudah panik, dan santai. Golongan lain memiliki sifat yang khas, yaitu bersikap lemah lembut, sopan, dan santun. Mereka tidak sombong, tidak keras kepala, dan tidak kasar. Mereka selalu menghormati orang lain, terutama orang tua, guru, dan ulama. Mereka tidak mudah marah, tidak suka membalas dendam, dan tidak suka menyakiti hati orang lain. Mereka selalu memaafkan kesalahan orang lain dan meminta maaf jika mereka bersalah. Contoh kepemilikan sifat lain adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memiliki sifat lemah lembut bahkan kepada musuh. Hatinya penuh dengan rasa sayang kepada umatnya. Orang yang memiliki rasa kasih sayang akan melahirkan kelemah lembutan dan sikap sopan santun. Orang yang lain juga memiliki banyak keutamaan dan kebaikan. Salah satunya adalah mendapatkan keberkahan dan kebaikan dalam urusannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang bersikap lemah lembut terhadap urusan Allah, maka Allah akan bersikap lemah lembut terhadap urusannya." Hadis riwayat Ahmad. Dengan memiliki sifat lain, seseorang akan menjadi baik, bijak, dan mulia. Untuk mengembangkan sifat lain, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah mencontoh akhlak dan tutur kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan suri tauladan yang paling lain. Beliau selalu bersikap lembut dan ramah kepada siapa saja, baik sahabat maupun musuh, baik muslim maupun non-muslim. Menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang bersikap lain dan membenci orang yang bersikap kasar dan keras, kita memahami bahwa sifat lain adalah sifat yang mulia dan terpuji, sedangkan sifat kasar adalah sifat yang hina dan tercela. Sifat lain akan membawa kebaikan dan keberkahan, sedangkan sifat kasar akan membawa keburukan dan kerusakan. Kita dapat berlatih untuk selalu mengucapkan kata-kata yang baik, sopan, dan menyenangkan, serta menghindari kata-kata yang buruk, kasar, dan menyakitkan. Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi sifat lain dan dijauhkan dari sifat kasar adalah langkah penting. Doa yang bisa kita panjatkan adalah, "Ya Allah, jadikanlah aku orang yang lain, lemah lembut, dan mudah bergaul dengan sesama manusia, dan jauhkanlah aku dari sifat kasar, keras, dan sulit bergaul dengan sesama manusia. Amin." Golongan Qorib ditandai dengan sifat yang supel dan mudah dekat dengan siapapun, atau dalam kata-kata yang lebih santai, mereka adalah orang-orang yang humble. Mereka dengan mudah terhubung dengan orang lain, ramah, dan hangat dalam pergaulan. Tidak sinis atau kasar dalam interaksi dengan sesama, mereka senang tersenyum dan membawa kehangatan saat bertemu. Sifat Qorib berasal dari sikap tawadu atau rendah hati. Orang yang tawadu tidak merasa lebih tinggi atau merendahkan orang lain, tetapi menghargai dan menghormati semua makhluk. Mengapa sifat Qorib begitu penting dalam Islam? Karena sifat ini mencerminkan akhlak yang baik dan mulia, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan jadilah kamu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan memberikan tempat yang baik di dalam jannah ad. Itulah keberuntungan yang besar. Dan memberikan kemenangan yang lain yang kamu sukai, pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman." Quran Surat As-Saff ayat 10-13. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Tidaklah masuk surga orang yang ada di hatinya kesombongan seberat biji sawi, dan tidaklah masuk neraka orang yang ada di hatinya keimanan seberat biji sawi." Hadis riwayat Muslim. Dari ayat dan hadis yang telah disebutkan, kita belajar bahwa orang yang beriman dan memiliki akhlak baik, akan diberikan ampunan, surga,
dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, mereka yang sombong, durhaka, dan berakhlak buruk akan menanggung siksa neraka dan kehinaan. Oleh karena itu, mari kita upayakan untuk menanamkan sifat qorib dalam diri kita dan menjauhi sifat-sifat yang bertentangan dengannya. Kita dapat mencapainya dengan meneladani akhlak dan tutur kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan contoh teladan yang paling qorib. Beliau senantiasa bersikap lembut dan ramah kepada semua, tanpa memandang status sosial, agama, atau kekayaan. Beliau menghormati dan menyayangi setiap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama sesama Muslim, dengan sikap yang tulus dan tanpa prasangka. Bersikaplah sopan santun dan penuh kasih dalam berinteraksi dengan orang lain, serta hindarilah ucapan atau tindakan yang bisa menyakiti hati sesama. Dalam kehidupan ini, ada satu golongan yang istimewa, yang dikenal dengan sifat sahal. Mereka adalah individu yang tidak suka memperumit atau mempersulit segala sesuatu. Ketika Anda berhadapan dengan orang-orang seperti mereka, Anda merasakan kehangatan dan ketenangan dalam setiap interaksi. Mereka selalu siap membantu, menjadikan urusan orang lain menjadi lebih mudah. Di balik sifat itu, ada kebijaksanaan yang dalam. Mereka tak hanya menawarkan bantuan, tetapi juga solusi untuk setiap masalah yang dihadapi. Tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa. Sifat-sifat inilah yang membuat mereka terangkat di atas kebanyakan orang. Sifat sahal juga melambangkan kemurahan hati. Mereka tidak pelit untuk memberikan sebagian dari harta mereka kepada saudara-saudara yang membutuhkan. Ini bukanlah tindakan yang kecil, tetapi tindakan besar yang mencerminkan belas kasih dan kemurahan hati yang tulus. Dan mengapa sifat-sifat ini dapat menjauhkan kita dari api neraka? Karena sifat sahal adalah cerminan dari akhlak yang baik dan mulia, sifat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 245, dan barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan baginya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya. Dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Ayat ini menegaskan bahwa kemurahan hati dan kebaikan hati akan mendatangkan balasan yang berlipat ganda dari Allah, serta memperluas rezeki bagi siapa yang dikehendakinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan pesan yang menguatkan nilai-nilai kebaikan. Beliau bersabda, barang siapa yang memudahkan kesulitan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Pesan ini adalah panggilan kepada kita untuk bertindak dengan belas kasihan dan empati, serta menjaga kehormatan saudara kita. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis ini, yang diriwayatkan oleh Muslim, menggarisbawahi pentingnya perilaku yang santun dan penuh kebaikan. Dari sini, kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang berakhlak sahal, akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki, kemudahan, dan perlindungan kepada orang yang memiliki akhlak yang baik, seperti sifat-sifat sahal. Sedangkan bagi orang yang berakhlak sebaliknya, yang suka mempersulit, menyulitkan, atau merugikan orang lain, akan mendapatkan siksa, kesulitan, dan kehinaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah prinsip yang mendasari hubungan antara perilaku manusia dan balasan dari Sang Pencipta. Oleh karena itu, mari kita bersatu dalam usaha menanamkan sifat sahal dalam diri kita, menjauhkan diri dari sifat-sifat yang bertentangan. Caranya adalah dengan senantiasa menumbuhkan rasa empati terhadap kehidupan orang lain, saling menolong, dan berbagi. Kita harus meyakini bahwa berbagi tidak akan membuat kita miskin. Sebaliknya, itu akan membuka pintu rezeki yang melimpah. Semoga kita termasuk dalam golongan-golongan tersebut, yaitu orang yang memiliki sifat hayyin, layyin, qorib, dan sahal. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari siksa api neraka yang sangat mengerikan.
serta kita semua diangkat ke dalam surganya. Amin. Sekianlah video yang kami sampaikan. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita tentang Islam dan memperkuat kebersamaan serta semangat untuk saling belajar dan memperbaiki diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Karena kebenaran berasal dari Allah, sedangkan kesalahan datang dari keterbatasan manusiawi saya. Sampai jumpa di kisah-kisah menarik dan bermakna lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.